Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Matius pasal 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya pada pagi hari ini kami boleh duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar hati kami boleh diselidiki oleh Roh Kudus-Mu, dan kami boleh mengerti hal apa di dalam diri kami yang tidak berkenan kepadamu, agar kami menyadarinya dan kami tidak akan melakukannya lagi. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini, sehingga kebenaran boleh sampai di dalam hidup kami, dan ajarkanlah kami taat melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema dunia menolak kebenaran. Sejak Yesus Kristus, Sang kebenaran itu lahir di dunia ini, maka dunia menjadi terbelah dua. Maksudnya, manusia yang menerima kebenaran itu atau manusia yang menolak kebenaran itu. Aksi pembunuhan bayi-bayi di Betlehem sampai usia 2 tahun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang Majus itu kepada Herodes, pastilah berawal daripada rasa takut Herodes tersaingi oleh raja yang baru lahir itu, yang dikatakan oleh orang Majus. Oleh karena itu, dengan rasa kebencian dan kemarahannya, ia memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi itu dengan sangat keji. Sejak Yesus sebagai kebenaran itu lahir di dunia, kuasa iblis semakin kuat bekerja, memberontak untuk bisa menjerat manusia melakukan apa yang dikehendakinya. Siapapun dapat dipakainya melalui rasa iri, benci, marah, egoisme, dan haus kekuasaan dapat menjadi sarana untuk iblis memakai seseorang. Oleh karena itu, biarlah kita mewaspadai hati kita yang mungkin di dalam dunia kerja, kita sebagai seorang pedagang, pengusaha, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar, atau seorang apapun dalam kehidupan kita, bisa dihinggapi perasaan iri kepada sesama teman kerja, kepada sesama kolega, sesama teman kampus, dan seterusnya. Rasa iri itu bisa bertumbuh menjadi kebencian, menjadi kemarahan, atau bagi orang-orang yang haus akan kedudukan, egois di dalam segala hal, itu cukup membuat satu peluang bagi iblis untuk memakai manusia melakukan
pekerjaannya. Seperti ada tertulis di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak dahulu dan dia tidak hidup di dalam kebenaran. Artinya, bagi orang yang hatinya dikuasai oleh hal-hal yang tersebut di atas, kita tidak menyadari bahwa kita sedang menjadi alat iblis untuk melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi daripada apa yang kita duga. Marilah kita membersihkan hati kita dari perasaan seperti itu, sehingga kita layak untuk menyambut Yesus Kristus, bayi yang adalah kebenaran itu di dalam hidup kita, supaya kita berkenan merayakan Natal bukan hanya sebagai suatu perayaan tradisi gereja, tetapi bagaimana kita kembali melihat apakah kita juga menerima Yesus di dalam hati kita yang kotor seperti sebuah kandang, penuh dengan hal-hal yang jahat seperti kejahatan yang ditanamkan iblis di dalam hati Herodes. Mari kita menyambut Natal dengan mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Inilah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan melihat hati kami masing-masing. Jikalau kami ternyata mempunyai rasa iri kepada orang yang dekat dengan kami, teman sejawat, sepekerjaan, kami menjadi orang yang memelihara kebencian, kemarahan, dan egoisme di dalam kami melakukan aktivitas kami tanpa kami sadari. Kami sudah melakukan apa yang sama yang dilakukan oleh iblis ya Tuhan. Ampunilah kami. Tuhan, biarlah kami boleh menyadari untuk merayakan Natal bukan sebagai sebuah tradisi belaka, tetapi dengan satu pembaharuan hati kami untuk menyambut Engkau kembali di hati kami, menjadikan kami bersih dan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya rahmat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.